Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasha Novita Lestari dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 28 ingin mempresentasikan kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Penyebaran Islam di Nusa Tenggara diperkirakan mulai sejak abad 16. Kerajaan Lombok. Kerajaan Lombok merupakan kerajaan bercorak Islam yang didirikan atas prakarsa Sunan Prapan pada abad 16. 1. Kondisi geografis. Kerajaan Lombok berada pada wilayah yang berupa dataran, perbukitan, dan pegunungan. Wilayah tertinggi adalah Gunung Rinjani dengan Danau Sagara Anak sebagai sumber mata air bagi penduduk di sekitarnya. 2. Kehidupan politik. Pada awal pendiriannya, kerajaan Lombok masih bercorak Hindu. Diperkirakan kerajaan Lombok berdiri sejak abad 13. Kehidupan ekonomi. Perekonomian kerajaan Lombok didukung oleh sektor pertanian. Kondisi geografis yang mendukung pertanian menyebabkan sebagian besar masyarakat Lombok berprofesi sebagai petani. Kehidupan agama. Pada awalnya, Islam hanya dianut raja dan pejabat kerajaan Lombok. Dalam perkembangannya, Islam dianut hampir seluruh masyarakat di Pulau Lombok. Kehidupan sosial dan budaya. Kebudayaan Islam yang masuk ke Lombok semakin menyebar, semakin menambah kekayaan budaya masyarakat Lombok. B. Kerajaan Bima. Menurut komik Bima, nama Bima diambil dari nama Sang Bima, seorang bangsawan Jawa yang berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Nusa Tenggara menjadi satu kerajaan. 1. Kondisi geografis. Berdasarkan kontak antara Gubernur Celebes and Onderhoornginden dan Sultan Bima pada 1886, wilayah kerajaan Bima seluruhnya adalah 156 mil persegi. 2. Kehidupan politik dan ekonomi. Dalam mengendalikan pemerintahan, Sultan didampingi oleh seluruh dewan kerajaan yang disebut Hadad. Dewan Hadad dipimpin oleh Raja Bacara atau Rumah Bicara. 3. Kehidupan agama. Kronik Bima menyebutkan bahwa Abdul Qahir atau Sultan Bima memeluk Islam pada 15 Rabiul Awal 1030 Hijriah, bertepatan dengan 7 Februari 1621. 4. Kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial dan budaya kerajaan Bima dikisahkan melalui syair kerajaan Bima yang kemudian diteliti oleh filolog Prancis. Kerajaan Islam di Maluku dan Papua. A. Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada abad 13 di Maluku sudah muncul beberapa kolano atau kerajaan yang berperan penting dalam perdagangan, antara lain Ternate, Tidore, Makian, dan Moki. Kondisi geografis. Letak kerajaan Tidore dan kerajaan Ternate berada di dua pulau persebelahan. Kedua pulau tersebut berada di sebelah barat Halmahera. 2. Kehidupan politik. Masyur Pulamo adalah raja pertama yang memerintah pada 1257 sampai 1272. Akan tetapi belum ada literatur yang menyatukan kapan ia beragama Islam. Raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam adalah Kolano Mahrum pada
1465 sampai 1489 Masehi. 3. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Ternate dan Tidore didukung oleh perdagangan rempah-rempah. 4. Kehidupan agama. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa sejak abad 14, masyarakat Ternate sudah menjalin hubungan dengan perdagangan Muslim dari Arab. Oleh karena itu, penyebaran Islam mulai tampak sejak itu. 5. Kehidupan sosial dan budaya. Sebelum kedatangan Islam dan Nasrani, masyarakat Maluku secara turun-menurun menganut kepercayaan lokal dikenal dengan Syamam, yaitu memuja roh-roh leluhur nenek moyang mereka. B. Kerajaan Islam di Papua. Di Papua sebenarnya telah masuk dan berkembang lebih awal daripada agama Nasrani. Islam di Papua semakin berkembang pada masa Kerajaan Ternate dan Tidore menguasai wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah tersebut kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam kecil yang berada di bawah pengaruh Kerajaan Ternate dan Tidore. Bukti-bukti pesatnya perkembangan Islam pada abad 17 sampai 19 sebagai berikut. 1. Terdapat kompleks makam Islam kuno di Sanoak, Lapintol, Beo, dan Waigeo. 2. Tradisi Islam yang menjelaskan tentang kehadiran Islam di Papua masih terjaga hingga saat ini. 3. Penemuan manuskrip Islam dan mushaf Al-Quran yang ditulis tangan di atas kulit kayu. Kedatangan Islam di Papua menarik banyak sejarawan untuk melakukan penelitian. Beberapa analisis penelitian tersebut sebagai berikut. 1. Islam datang di Papua pada 1306 yang disebarkan oleh ulama dari Aceh yang bernama Abdul Ghoffar. Pendapat ini didasarkan dari sumber lisan dan disampaikan oleh putra bungsu Raja Rumbawati 17. Menurut sumber tersebut, Abdul Ghoffar berdakwah selama 14 tahun, yaitu pada tahun 1360 sampai 1374 di sekitar wilayah Rumbawati. 2. Islam di Papua pertama kali berkembang di Jazirah Onin atau Patimunin dan Fafak. Penyebaran Islam di wilayah ini dilakukan oleh Syarif Mu'az al-Qotan. 3. Islamasi di Papua dilakukan oleh pedagang-pedagang Bugis dan pedagang Arab bernama Haweten at-Tamimi. Proses pengislamannya dilakukan dengan cara hitanan. Pendapat yang mengatakan Islam di Papua berasal dari Kesultanan Bacan. 5. Pendapat yang menyatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Maluku Utara, yaitu Ternate atau Tidore. Sumber sejarah Kesultanan Tidore menjelaskan bahwa pada 1443, Sultan Ibnu Mansur memimpin ekspedisi ke daratan Tanah Besar atau Papua. Setelah tiba di wilayah Papua Misol dan Raja Ampat, Sultan Ibnu Mansur mengangkat Kaicil Patrawarputera, Sultan Bacan, sebagai pemimpin dengan gelar Komalo Gura Besi atau Kapita Gura Besi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.